itu nyata ketika ku berdoa, mujizat itu nyata ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur tanti-intinya kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah yang dapat kami lakukan sebagai bentuk ucapan syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami bawa untuk menyembah, untuk mengagungkan Engkau. Dan hati kami mau siapkan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus melawati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menasihati, yang meneguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami, lawati kami Tuhan, supaya kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Ada damai, ada sukacita ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang hendak mencuri perhatian kami dari kebenaran firman-Mu. Kami hancurkan, kami patahkan kuasanya itu hanya di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya, karena kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat firman Tuhan ini sering mungkin sudah kita hafal, tapi kita mau gali lagi saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita mau baca bersama-sama karena satu ayat yang pendek. Saudara, nanti ada ayat-ayat yang kita baca bersama, tetapi ada ayat-ayat yang hanya saya bacakan karena mengingat waktu kita dibatasi saudara, karena masih PSBB ya. Walaupun masih ini ya, waktu kita sangat-sangat terbatas. Biar tepat waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya kira sudah ketemu. ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau tanya ini, kalau mengucap syukur gampang apa susah Bapak Ibu? Mengucap syukur gampang apa susah? Halo, mengucap syukur gampang apa susah? Kalau ulang tahun dikasih kesehatan gampang ya. Coba kalau usaha kita sepi, mengucap syukur gampang nggak? Amin, Ibu Pendeta. Ya, mengucap syukur gampang atau tidak, saudara? Seringkali kebanyakan orang lebih mudah untuk bersungut-sungut daripada mengucap syukur, saudara. Kalau mengucap syukur dapat uang, memang mengucap syukur itu gampang, saudara. Kalau kita sehat, mengucap syukur itu gampang, saudara. Kalau usaha lagi lancar, mengucap syukur itu gampang, bisa dilakukan oleh
semua orang, saudara. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti mengucap syukur hanya dalam keadaan yang senang, sehat, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu berarti bahwa Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun kita lagi sakit, lagi sepi usaha kita, lagi gagal, saudara. Lagi ada masalah. Itu yang Tuhan mau. Tapi tidak semua orang yang bisa melakukan ini. Banyakan yang ada adalah keluhan, ngeluh, saudara. Ngedumel, saudara. Bersungut-sungut, saudara. Karena hal itu tidak mudah dilakukan oleh orang. Semua orang, saudara. Kalau menerima berkat itu, mengucap syukur itu bisa dilakukan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar supaya kita mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi dalam segala situasi. Ini tantangan buat kita. Memang kalau kita nggak punya alasan, saudara, kalau kita nggak punya alasan yang kuat, bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup kita, itu akan sulit buat kita. Tapi kalau kita punya alasan, saudara, untuk melakukan, mengucap syukur dalam segala hal, punya alasan yang kuat, punya dasar yang kuat dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mampu mengucap syukur. Amin. Seringkali manusia hanya melihat, saudara, ada masalah langsung lemas, langsung lesu, saudara, langsung mengeluh, saudara. Karena nggak ada dasar. Dasarnya hanya berkat, hanya sesuatu yang enak yang disyukuri. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan untuk kita jadikan dasar supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur, saudara. Amin. Ya, sebagai orang percaya harus meletakkan satu dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita jadikan bagaimana kita bisa mengucap syukur. Ya, hari ini saya kasih tema khotbah saya, bagaimana cara mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, ini harus ada alasan mengapa kita mengucap syukur, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ini nggak usah dibaca, nanti saya akan bacakan aja ya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara, di dalam kitab Sakarya 2 ayat 8 itu dikatakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Artinya, barang siapa yang menjamah kita, saudara, dia sedang menjamah biji mata Tuhan. Saudara, bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, saudara. Barang siapa ada yang macam-macam dengan bangsa Israel, saudara, berarti dia bukan hanya berurusan kepada bangsa Israel, tetapi dia berurusan dengan Tuhan. Karena bangsa Israel itu adalah biji mata Tuhan. Sama kita secara rohani juga kita adalah umat kepunyaan Tuhan, saudara. Umat pilihan Tuhan. Ya, jadi kalau kita biji mata Tuhan, jadi Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan, tanpa sekehendak Dia. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ada maksud Tuhan. Amin. Tuhan mengendalikan seluruh hidup kita. Saudara, yang kasih, mengapa kita mengucap syukur? Mari kita melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat kita jadikan sebagai dasar mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, saudara, alasan yang pertama adalah karena status kita di mata Tuhan, di mata Allah Bapa di sorga, itu adalah anak, saudara. Ya, mari kita baca. Ini saya ingin mengajak kita untuk membaca secara berganti-gantian Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Ya, berganti-gantian. Bersama-sama saja ya. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Pelan-pelan saja ya, biar kita ini. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kalajengking kepadanya kalajengking?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, alasan yang pertama yang perlu kita jadikan dasar supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan adalah status kita. Kita menyadari bahwa status kita di hadapan Tuhan itu adalah anak-anak Allah. Amin. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, itu menjadi Bapa kita. Itu luar biasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah itu bukan dengan cara yang gampang, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 12 katakan, barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Jadi kita yang ada di dalam Kristus itu adalah menjadi anak-anak Allah, saudara. Dan pengorbanan Kristus yang begitu besar itu sudah dinyatakan supaya status kita dijadikan anak-anak Allah. Jadi untuk mendapatkan status kita menjadi anak-anak Allah itu Tuhan sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu. Dia memberikan hidupnya untuk menebus dan menyucikan dosa kita, saudara. Seperti bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan dari sekian bangsa, tetapi dia menjadi umat pilihan Tuhan, saudara. Itu adalah status yang luar biasa, yang istimewa, saudara. Dan di dalam hidup kita seringkali Seringkali kita tidak menyadari status kita di hadapan Tuhan, bahwa status kita di hadapan Tuhan adalah anak-anak Allah. Ya, kita hanya kita mendasari ucapan syukur kita itu hanya dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang ingin kita dapatkan dalam hidup kita, saudara. Tetapi alasan yang pertama, saudara, yang harus kita syukuri adalah status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, amin. Ya, saudara, kita menjadi anak, ya seseorang menjadi anaknya, mungkin pejabat aja udah bangganya luar biasa. Apalagi presiden, anaknya presiden pasti luar biasa bangganya. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki segalanya, saudara. Dan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 ayat sampai 13 tadi mengatakan bahwa Bapa yang di sorga itu tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara. Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak akan dibiarkan Tuhan sendiri, saudara. Tuhan akan membackup kita, saudara. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan senantiasa merencanakan apa yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Jadi jangan lihat persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, tapi lihat status kita. Sebagai anak, pasti sebagai anak kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Kita juga sebagai Bapa di dunia ini tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, saudara. Dan kita tidak akan pernah membiarkan juga anak-anak kita ya terlantar, saudara. Kita akan berjuang mati-matian untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terlebih Bapa di kita di sorga. Jadi ketika ada masalah atau mungkin apapun keadaan kita saat ini, banggalah, saudara, bahwa engkau adalah anak Allah. Amin. Karena tidak ada status yang lebih tinggi daripada status saudara di mata Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Orang dunia sudah boleh punya segalanya, tetapi dia tidak punya tidak punya Bapa yang seperti kita. Dia akan mewarisi segala berkat ya yang ada di dunia ini juga yang ada di sorga, saudara, yang akan kita nikmati baik di dalam alam yang sementara ini, tetapi dia juga menyediakan berkat di dalam alam kekekalan. Itu kita bangga untuk menjadi anak Tuhan, amin. Kita syukur. Jadi kita alasan yang pertama adalah kita menyadari status kita apapun itu, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita itu anak-anak Allah. Ya, syukuri kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, alasan yang kedua adalah karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya. Sekali lagi, alasan yang kedua mengapa kita harus mengucap syukur, karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya akan bacakan saja ya di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, firman Tuhan katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu
rancangan-rancangan yang ada pada diri kita sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini harus kita pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita punya Allah yang selalu punya rancangan-rancangan yang indah buat kita, yang harus kita pegang, saudara. Apapun yang tantangan yang saat ini engkau hadapi, tetaplah percaya bahwa Allah itu rancangannya indah dalam hidup kita. Amin. Ya, harus mengucap syukur. Makanya mengucap syukur dalam segala hal itu bukan mengucap syukur ketika kita menerima, saudara. Karena ada berkat-berkat Tuhan, ada rancangan-rancangan Tuhan yang akan terus Tuhan genapi dalam hidup kita. Yang akan Tuhan akan laksanakan dalam hidup kita. Tapi membutuhkan waktu, saudara. Dan ini dibutuhkan kita untuk selalu percaya kepada Dia. Jangan pernah meragukan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang meragukan kasih sayang Tuhan. Orang yang bersungut-sungut, yang mengeluh, yang memberontak kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu tidak mempercayakan bahwa hidupnya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Kan firman Tuhan yang mengetahui rancangan rancangan Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Jadi hidup yang kita jalani ini, saudara, sebenarnya Tuhan sudah tetapkan rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak lari dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, amin. Saudara yang kasih Tuhan, jadi alasan untuk tetap mengucap syukur karena Allah yang kita sembah, Allah yang selalu kita banggakan itu selalu punya rancangan-rancangan yang indah. Jangan pernah di dalam hidup kita punya prasangka atau berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, bahwa Tuhan itu tidak merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Apapun hari ini yang kita hadapi, hari esok Tuhan tetap punya rancangan yang indah yang akan digenapi. Kalau hari ini saudara masih ada dalam pergumulan, dalam permasalahan, hari esok Tuhan akan jawab, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, alasan yang ketiga. Ya, alasan yang ketiga adalah karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Ini yang sering kali kita lakukan, saudara. Ketika menerima kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur. Ya, ulang tahun mengucap syukur. Ya, bisa beli rumah mengucap syukur, bisa beli mobil mengucap syukur, saudara. Bisa sembuh dari sakit penyakit mengucap syukur. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam situasi lancar, saudara. Ya, jangan pernah kita juga sombong, saudara. Karena kalau segalanya lancar-lancar, karena itu apa? Karena pekerjaan Tuhan juga. Tapi kalau di dalam situasi-situasi yang sulit, penuh dengan pergumulan juga, kita harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan terus bekerja menyertai hidup kita. Amin. Ya, saudara, pegang firman Tuhan ini supaya engkau bisa tetap mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur dengan banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, karena Tuhan turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Ya, kalau kita boleh ada saat ini, itu karena berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pernah sakit, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat kesembuhan buat kita. Amin. Saya pernah mengalami, saudara, sakit disembuhkan, saya udah mengalami. Saya bersyukur, saudara. Kesulitan-kesulitan, masalah demi masalah bisa dihadapi sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita bersyukur, saudara. Kalau diceritakan kebaikan Tuhan, tidak ada habis-habisnya. Kalau Permasmur katakan nggak cukup hanya berkata-kata, saudara. Tidak bisa kita mengungkapkan semua kebaikan Tuhan. Semuanya begitu banyak yang Tuhan nyatakan. Saudara, kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal di masa-masa yang sudah kita lalui, Dia juga akan tetap bekerja di masa-masa yang akan kita jalanin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, yang keempat, saudara. Ya,
Alasan yang keempat adalah karena ada mujizat Allah yang luar biasa ketika kita sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama aja. Markus 11 ayat 24, ya. Mengucap syukur itu jangan dianggap sepele, saudara, karena mengucap syukur itu bisa menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, ya. Markus 11 ayat 24, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ayat ini luar biasa. Jadi ketika kita berdoa, saudara, firman Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya. Ketika kita berdoa, belum ada jawaban, saudara. Mungkin belum ada jawaban saat itu, saudara. Tetapi firman Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita berdoa, tapi kita belum dapat jawaban, tapi firman Tuhan katakan, kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Kalau mungkin 1 hari, 2 hari, oke, seminggu, sebulan, tetapi tetap percaya dan menganggap kita sudah menerima apa yang kita doakan, itu sulit, saudara, yang kasih Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Makanya saya mau katakan di sini, jangan pernah mundur dari doa yang kita doakan. Saat ini apa yang kau doakan, saudara? Mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tapi tetap berdoa, saudara, dan tetap pilih keyakinan engkau sudah menerimanya, saudara. Ya, firman Allah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini orang yang bisa berdoa dalam doa yang seperti ini, saudara, adalah orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau orang yang nggak dipenuhi dengan ucapan syukur, saudara, dia berdoa 1 bulan, 2 bulan nggak dijawab, udahlah, nggak usah didoakan lagi, saudara. Udah males saya berdoa, saya nggak mau berdoa. Tetapi orang yang mengucap syukur tetap dia bertahan untuk berdoa, mendoakan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, yang dia rindukan dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikannya, saudara. Dan pasti suatu saat Tuhan akan jawab di dalam hidupnya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini kalau kita mau tetap bisa bertahan dalam doa dengan pokok doa yang sama yang belum dijawab oleh Tuhan, dan kita akan kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya kita bisa tetap berdoa, mendoakan pokok doa itu. Hidup kita harus dipenuhi dengan rasa ucapan syukur. Kalau enggak, kita memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel seperti itu, dijanjikan tanah Kanaan, saudara. Tetapi bukan 1-2 hari Kanaan itu diterima. Perlu proses. Dan mereka gagal, saudara. Mati di banyak padang gurun karena apa? Bersungut-sungut. Jadi jangan menganggap sepele kata bersungut-sungut, ya. Orang yang nggak bisa mengucap syukur, ya, dalam hidupnya itu tidak akan menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita mengucap syukur, ya? Tadi ada 4 alasan. Yang pertama, karena status kita di hadapan Tuhan adalah anak Allah, saudara. Jangan pernah kita tidak bisa mengucap syukur, karena berkat yang terbesar Tuhan berikan, yaitu kita diangkat menjadi anak Allah. Itu berkat yang luar biasa. Untuk menjadi anak Allah itu sangat sulit, saudara. Mari, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau supaya kita mengembangkan gaya hidup bersyukur, saudara. Alasan yang kedua tadi adalah karena Allah itu punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Yang alasan yang ketiga adalah karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah karena ada mukjizat ketika kita mampu mengucap syukur. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Ya, bulan-bulan yang 2 bulan ini juga Tuhan izinkan bergumul, saudara. Ya, saya udah saksikan di mana waktu itu, ya, Minggu juga, ya. Tapi tidak ada Bapak dan Ibu. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya,
selama ini sumur saya itu mengalami problem ya, nggak bisa lagi pakai sanyo, harus dibor. Tapi karena ada tetangga yang berbaik hati, ya udah selama ini kurang lebih ada 1 tahun lebih kita nyolok, hanya bayar 50.000 satu bulan, saudara. Terus tapi lama kelamaan mesin tetangga ini juga rusak, saudara. Akhirnya nggak mampu lagi untuk mensuplai air ke kita. Akhirnya, waduh gimana ya, ngebor mahal, saudara. Terus alternatif yang kedua pasang jet pump, saudara. Kebetulan udah ada jaringan pump, saudara. Pergumulannya dalam masalah biaya dana, saudara. Bergumul apalagi situasi yang sulit seperti ini, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya diizinkan mengalami kesulitan itu. Sebenarnya awalnya bingung juga, saudara. Tapi ya udahlah, akhirnya saya mengambil air itu setiap hari kurang lebih 20 galon atau jerigen, saudara, pakai motor ke sumur tua, saudara. Jadi nimba, ngisi, pulang itu 1 bulan lebih akhirnya, saudara. Setiap hari itu capeknya badannya itu luar biasa. Tapi dalam situasi seperti itu saya belajar mengucap syukur. Saya nggak mengeluh, nggak apa kok begini, enggak, saudara. Belajar mengucap syukur, saudara. Belajar mengucap syukur, tapi sambil kita berdoa, saudara. Saya survei ke PAM, ya biayanya 1.500.000, saudara. Dan kita doakan, saudara. Tapi puji Tuhan, pas saya ulang tahun pagi-pagi, bukan pagi-pagi ya, mungkin jam 8 atau setengah 9 kami bangun, karena memang situasi seperti ini. Kadang-kadang kami tidur itu jam 1, jam 2 malam baru tidur, saudara. Bukannya mikir merenungi nasib, saudara ya. Kita banyak baca, banyak firman, banyak adalah yang kita kerjakan. Ya sudah, kasih Tuhan, kita survei, kita doakan. Dan pada hari ulang tahun itu, tiba-tiba kami bangun pagi-pagi, istri saya buka WhatsApp, ada berkat masuk, saudara, ke rekening. Dia bilang, "Ito, ini ada berkat untuk nyambung PAM, saudara." Pas ulang tahun saya, saudara, itu kado yang luar biasa. 1 bulan lebih saya ngangkat air, itulah luar biasa. Tapi saya selalu berpikir, ini Tuhan mungkin sedang suruh saya olahraga ini, supaya nggak terlalu ini ya, di rumah duduk tidur makan, olahraga ini. Ya memang badan itu capek, tapi tetap bersyukur kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang ambil air di situ, jadi bersosialisasi juga, saudara. Ada gunanya kita saling mengenal di situ juga, karena banyak juga yang mengambil. Dan ketika kita ajukan, biasanya itu penyambungan itu bisa dilayani setelah daftar, dengan penyambungan itu 15 hari kerja, saudara. Tapi kemarin baru disurvei, langsung disambung, saudara. Dan itu gratis, masih 1 bulan kurang lebih ya, kita bisa pakai. Kalau Bapak Ibu kesulitan air, boleh ke sana untuk 1 bulan ini, bisa ini, karena free, saudara. Kita pakai, kami mengucap syukur. Ini pertolongan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, saudara, ada kuasa dan mujizat. Jadi jangan pernah kita meremehkan ya mengucap syukur, karena doa tanpa disertai dengan ucapan syukur itu kita akan sia-sia, saudara. Ya, hari ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu untuk Tuhan, pujian itu semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan semua baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Katakan semua baik. Semua baik. Haleluya. Haleluya. Semua baik. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, semua baik, semua rahmat baik, kau jadikan hidupku berarti, katakan semua baik, semua baik. Yang telah kau perbuat di dalam hidupku,
lebih sungguh, katakan sungguh baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, katakan lebih sungguh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, sekali kali katakan semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap mempunyai rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami harus senantiasa mengucap syukur, senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan status yang luar biasa, di mana Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Dengan itu Tuhan, kami mau mengucap syukur berkat yang terbesar yang Tuhan berikan, yaitu status sebagai anak Allah. Kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami mau pegang itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu merancangkan kebaikan buat hidup kami. Kami juga bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami boleh ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan apa yang kami butuhkan itu Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, ucapan syukur itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ucapan syukur itu akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kami, di mana kami akan melihat kuasa dan mujizat, dan setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Mungkin di tempat ini ada yang sedang bersungut-sungut, sedang tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka Engkau jamah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya mereka bisa menerima pengajaran ini, bagaimana mereka akan mampu mengucap syukur sekalipun situasi yang mereka hadapi adalah situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Biarlah mereka Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini memegang kebenaran firman-Mu, mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Karena dengan mentaati kebenaran firman-Mu ini, mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka akan melihat berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus memimpin dan menuntun umat-Mu, supaya mereka berjalan dan sampai pada penggenapan janji yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang bersama-sama katakan amin. Bersyukur dan kebenaran firman Tuhan yang berkenan untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi pendengar yang setia dan juga menjadi pelaku yang setia dalam kebenaran firman.